Lek, hari ini saya mau bikin video soal bagaimana cara mengatasi darah tinggi dalam waktu yang sesingkat-singkatnya menggunakan herbal ya. Ini saya belusukan. Dijamin manjur sapi, manjur. Ini pun langsung disimak videonya ya. Cus. Bahan pertama yang bisa digunakan untuk menurunkan darah tinggi adalah ini. Wit, apa jenengane Lek? Wit kelor ya. Di sini kita nggak perlu banyak-banyak karena kita ceritanya cuma mencontohkan. Selain daun kelor masih banyak lagi yang bisa kita manfaatkan. Apalagi sapi. Bentar tunggu dulu ya. Saya pindah lokasi ini di Mburi Warung. Daun kedua yang bisa kita manfaatkan di sini adalah daun daun nangka sabrang. Ini udah mateng, udah empuk, bentar lagi bisa dipetik. Nih daun nangka sabrang ya. Butuh berapa banyak sapi? Nggak usah banyak-banyak, sekitar 7 lembar saja ya. Saya ngeliat yang masih mandan bersih lah. Dah, ini sekalian metik nangka sabrangnya. Oh alah, ini pegang dulu. Alahnya kelip balon barang pun jeblok kayak gue jal. Dah. Angel muntir-muntir kok. Lek, udah dipetik nangka sabrangnya lumayan ya. Ini udah tua, udah meleteknya dari pohon. Ayo bawa sini daunnya, bawa sini tuh sama yang di situ, bawa ke sini. Dan langsung saja kita masuk ke kompor, masuk ke dapur. Di sini saya akan rebus air dulu, Lek. Fungsinya untuk apa sapi? Untuk rebus daun apa ini? Daun sirsak ya. Ini di sini kita memerlukan sekitar 7 lembar daun sirsak, 1 loro, 3, 4, 5, 6, 7 pas, 7 lembar. Ini kita langsung rebus saja begitu ya. Ini gunakan api yang untuk sementara besar dulu, nanti kalau sudah blekuduk mendidih, apinya dikecilkan. Itu memang betul bisa untuk menyembuhkan darah tinggi. Untuk pertolongan pertama iya, dan kalau untuk membantu menstabilkan darah tinggi itu bisa, tapi asal rutin ya Lik ya. Bentar saya baca kenapa kok daun sirsak bisa digunakan untuk obat darah tinggi. Ini jawabannya berdasarkan Google ya, saya membacanya. Ya, daun sirsak dipercaya dapat membantu menurunkan tekanan darah tinggi dalam kurung hipertensi secara alami. Kandungan kalium dan zat besi di dalamnya berperan penting dalam melancarkan sirkulasi darah serta mengatur detak jantung. Jadi konsepnya ini kayak dibikin teh ya. Sapi di tempat saya nggak ada yang punya daun sirsak, beli di online banyak, biasanya sudah dalam bentuk kemasan teh kayak gitu ya. Terus selanjutnya di sini kita juga punya daun kelor. Terus daun kelor apakah bisa sapi? Bisa, tapi pemanfaatannya tidak bisa direbus ya. Jadi ini kesini kameranya mendekat, kita ngambil ilmu kira-kira saja. Nah segitu daun kelor. Kenapa nggak boleh direbus daun kelor? Karena manfaatnya bisa hilang. Ini kita langsung siram dengan air masih blekuduk mendidih panas ya, kelihatan kebulnya semoga. Ini selain bisa menurunkan tensi darah juga bakal membuat liliknya ngantuk. Jadi kalau liliknya punya masalah dengan tidak bisa tidur, konsumsi ini. Tapi syaratnya liliknya jangan memiliki darah rendah. Kalau darah rendah mangkok malah bahaya ya, nanti bakal tambah turun itunya tensi darahnya. Terus bagaimana ini bisa dibilang memberikan manfaat untuk orang yang darah tinggi? Sebentar saya cek dulu di Google ya, karena kan saya juga bukan praktisi kesehatan. Daun kelor terbukti secara klinis dapat membantu menurunkan tekanan darah tinggi. Kandungan kalium dan antioksidan di dalamnya bekerja sebagai anti hipertensi alami dengan menyeimbangkan kadar natrium dalam darah dan melindungi pembuluh darah. Tuh manfaatnya ya. Ini kalau ada sih ditutup sampai dia hangat baru kita minum ya. Kemudian apalagi sapi yang bisa kamu lakukan? Kalau yang seledri ini sebenarnya sudah sering dipraktekkan banyak orang ya. Ini katanya dibikin jus, dibikin kreketek ya, bisa saja dibikin jus. Tapi kalau
saya dibikin jus itu perlu yang banyak, dan menurut saya kalau saya pribadi mandan apa sih istilahnya kalau suruh bikin ngejus ini ya kurang cocok. Tadinya saya lebih cocok ini kalau diberi ya kayak dibikin teh lagi seperti si itu godong kelor. Ini kita tadi menyiapkan sekitar 5 batang daun kelor, panas daun seledri itu kita bikin kayak teh. Jadi kalau yang kering-kering boleh digunakan juga sapi, boleh. Kalau saya mah prinsipnya begitu ya. Kok kamu ngomongnya begitu sapi? Saya kan memang punya kecenderungan darah tinggi nih. Kalau gula darah saya di bawah standar malah, makanya kadang-kadang lemes. Tapi kalau darah tinggi saya memang mempunyai darah tinggi, tapi ya jangan sampai jeprek darah tingginya ya, itu berbahaya. Terus ini sebentar saya akan membacakan manfaat. Ini HP-nya sudah klik tadi, ini kadang-kadang loadingnya mandan lemut ya. Dan seledri terbukti efektif membantu menurunkan tekanan darah, hipertensi, dan kadar kolesterol. Seledri mengandung senyawa alami seperti, nggak bisa bacanya, pH phthalate ya, dan apigenin yang berfungsi merelaksasi otot pembuluh darah, serta fitosterol yang membantu menghalangi penyerapan kolesterol. Tuh ya manfaatnya. Ini sama dibikin teh semacam ini, kita biarkan sampai dingin. Nanti kan airnya mandan-mandan sedikit kecoklatan ya. Apalagi yang ini dia nanti akan lebih keruh lagi airnya. Terus selanjutnya di sini kita punya bawang putih. Ini bawang putihnya juga sama, akan saya geprek dulu. Sebenarnya ini Lek, kalau mau dikonsumsi mentah-mentah juga bisa. Cuman masalahnya kalau dikonsumsi mentah-mentah di lidah panas, terus di ulu hati juga panas, terutama buat para lilikin yang mempunyai penyakit mah ini nggak bisa dikonsumsi langsung. Jadi bagusnya dibikin teh seperti itu. Tapi kalau pengen dikonsumsi langsung bisa, cuman ada tekniknya. Tekniknya gimana sapi? Dicampur dengan bahan makanan yang lain. Kalau saya biasanya dengan selada air, ditambah cabai hijau, ditambah irisan daging ya, terus dikasih bawang putih mentah, dipul-pul, dimakan, enak banget gitu. Tapi daging, aku tadi ngomong dagingnya apa? Enggak, kamu nggak ingat ya? Itu dagingnya sudah dibakar dulu ya, udah dikasih bumbu saus-sausan, berarti ada rasanya enak. Biasa nggak boleh makan agar-agar nanti tenggorokannya sakit lagi ya. Dan sini aja bikin video. Di sebelah sini Lek, itu airnya sudah mulai kehijauan ya. Kita merebus si apa ini, daun sirsak. Kok ini perlu direbus sapi? Kalau si daun sirsak menurut saya kalau cuma dibikin teh, karena kan daunnya mandan tebal ya Lek ya, jadi itunya susah keluar saripatinya, jadi harus direbus. Dan kalau kita mengkonsumsi rebusan daun sirsak itu nanti buang air kecilnya juga lancar jaya ya. Dan saya masih ada satu lagi bahan yang biasanya dulu sering saya konsumsi ini, ketumbar. Cuman yang dulu sering saya lakukan itu ketumbarnya masih utuhan, cuman di warung barusan nggak ada. Jadi ini saya menggunakan yang ketumbar bubuk baik, yang nggak apa-apa ya. Biasanya kalau untuk yang ketumbar butiran itu saya menggunakan sebanyak 1 sendok makan. Ini kira-kira baik lah ya banyaknya ya. Dan begini, karena kita di sini menggunakan ketumbar bubuk, jadi nanti ini bisa jadi perlu disaring pas mau dikonsumsi ya. Dah kita tuang lagi. Dah tuh airnya masih panas. Ini kalau air ketumbar itu hawa-hawanya mandan amet. Amet itu bahasa milik dirah sebenarnya. Ada cita rasanya nggak enak di mulut, di lidah. Ya, oh iya, tadi saya belum menjelaskan bawang putih berdasarkan ilmu yang pinter, wong pinter ya. Ini tapi saya hanya mengambil dari Google. Betul, bawang putih dapat menurunkan darah tinggi sekaligus kolesterol. Kandungan senyawa aktif alisin di dalamnya berperan sebagai agen alami untuk menjaga kesehatan jantung. Nah ya, ini manfaatnya untuk menjaga kesehatan jantung karena ada senyawa
senyawa aktif alisinnya seperti itu. Terus cara kerja bawang putih untuk darah tinggi, senyawa alisin melemaskan pembuluh darah, melancarkan sirkulasi darah, melancarkan sirkulasi dan menghambat enzim yang memicu penyempitan pembuluh darah. Sementara untuk kolesterol, menghambat enzim di hati yang memproduksi kolesterol jahat LDL dan trigliserida. Ya. Terus ini manfaat untuk darah tinggi ketika kita mengkonsumsi apa biasanya ketumbar. Ketumbar itu mengandung diuretik alami, membantu ginjal membuang kelebihan cairan dan natrium dalam kurung garam ya melalui urin sehingga menurunkan tekanan pada dinding pembuluh darah. Kemudian bermanfaat juga untuk relaksasi pembuluh darah. Kandungan aktifnya membantu melebarkan pembuluh darah sehingga melancarkan aliran darah dan menstabilkan hipertensi. Nah, sekarang kita tinggal ini menuangkan ini ke dalam gelas. Jadi nanti kita akan mengkonsumsinya setelah hangat-hangat ya Lik ya. Tapi saya nggak akan mengkonsumsi semua, saya hanya akan mengkonsumsi salah satunya saja. Kok kalau semua diminum, darah saya ya tekanan darahnya rendah banget tuh. Warnanya mirip kayak teh kuning ya, kayak teh. Dah, kita tunggu hangat-hangat baru kita minum. Cus. Ini dia Lik, minumannya setelah hangat ya. Ini ketumbarnya betul-betul mirip kayak teh. Cuman ini nanti kayaknya nggak perlu disaring deh kalau mau minum. Kemudian ini rebusan air sirsak, rebusan daun sirsak. Kemudian ini si apa itu seledri ya. Lantas di sini ada daun kelor. Ini mandan-mandan kuning sedikit, tipis banget. Kalau yang bawang putih dia warnanya cenderung keruh butek, sedikit kayak ada warna-warna putihnya ya. Ini semuanya adalah herbal yang bisa kita gunakan untuk menurunkan darah tinggi. Tapi ingat, ini bukanlah sebagai pengganti obat dari dokter ya Lik ya. Dan saya mau mengkonsumsi yang daun sirsak saja. Kenapa daun sirsak saja? Ya nggak kenapa-kenapa. Memang di antara itu semua yang sering saya minum daun sirsak. Apakah enak rasanya sapi? Rasanya ya biasa. Kalau dulu-dulu ada klinyit-klinyitnya begitu. Ah, tuh ada klinyit-klinyitnya. Ini aromanya kalau udah direbus mirip kayak kita pas bikin cincau ya Lik ya. Cincau yang diremes-remes itu aromanya ada wangi-wanginya begitu. Engko nguyuhe lancar ora umum. Dalik, monggo silahkan dicoba, ini gambarnya bareng semua. Karena kan kebetulan hari ini saya bikin videonya itu pas lebaran haji. Jadi bisa jadi sekarang ini pas saya bikin video Lilike lagi nyate wedhus. Engko cengelara, sirai kliang-kliang. Coba mengkonsumsi salah satu minuman herbal yang saya tawarkan pada Lilike hari ini. Cuman ya perlu diingat bahwa ini tuh bukan barang yang bisa digunakan sebagai pengganti obat dari dokter. Kalau Lilike memang sudah biasa mengkonsumsi obat dari dokter, tetap konsumsi itu. Okay? Ini hanya sebagai alternatif saja. Nggih, pun anak Lik pamit dulu, sampai jumpa di video berikutnya. Tetap jaga kesehatan, salam ublek-ublek. Cus.